warahmatullahi wabarakatuh. Berkumpulnya kita rame-rame di sini. Kami ada membuat dari terapi kelompok kan. Sebelum mulai kita akan baca doa dulu ya. Terima kasih yang sudah hadir di sini untuk menceritakan keluh kesahnya. Jadi saya akan membuat perjanjian kontrak buat kita semua. Kalau ada orang yang bercerita atau teman-teman kita di sini bercerita, tolong jangan dikasih tahu, jangan diumbar-umbar. Cukuplah kita yang tahu sebagai proses. Ya, privasi itu semua privasi ya. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju Kak. Jadi saya mau buat permainan untuk mencairkan suasana kita ini supaya nggak tegang kali buka kita nih kan. Sebelum kita mulai gamenya, kita memperkenalkan diri dengan masing-masing ya. Atau saya dulu ya, mulai dari saya duluan ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila sebagai Peksos. Saya Jian Celia, teman kakaknya ya. Oke, dimulai dari sebelah kiri nih. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, umur saya 19 tahun. Alamat saya Jalan Pinang Baris. Perkenalkan, nama saya Sundari Putri Anggraini, umur saya 20 tahun. Kebetulan saya tinggal di dekat rumah Kak Siti juga di Pinang Baris. Sama ya. Kakak, Perkenalkan, nama saya Tias Ranila, umur saya 19 tahun, saya dari Jalan Asahan Semangat. Kenalkan, nama saya Muhammad Putra Hidayat, umur 20 tahun, alamat Jalan Embong. Oh, cukup jauh ya. jauh ya banyak. Oke. Berarti orang kakak-kakak di sini untuk ini konseling ke sini semangat kali ya. Iya, Kak. Oh. Udah ada niat untuk berubah Iya. nih, makanya kesini. Nah, Ya, kita lanjut ya gamesnya ya. Kita masuki games. udah pada kenal kan? Ya, pernah kenal semuanya. Ini gamesnya saya kasih konsep ya untuk kalian semua. Oke, satu. Boleh pinjam apa ya? Boleh pinjam pulpennya ya Kak. Boleh, silakan ambil. Jangan ada kebingungan ya. Oke. Ngerti kan gamesnya? Insya Allah ya. Insya Allah. Udah bang? Dekat. Iya. Nah, ini siapa dulu nih yang kasih tunjuk nih? Saya. Ayo, semangat kali ya. Agus tulus. Makasih. Buat Kak Bulari silakan nunjukin ini ya emojinya. Saya mau gambar emoji ini. Apa itu? Lah itu apa ya Kak maknanya maksudnya? Emoji ini menggambarkan hati saya itu kadang bisa marah, kadang bisa tenang, kadang bisa kecewa. Campur aduk lah. Campur aduk ya. Makanya dibuat emoji seperti itu. Kalau boleh tahu? Kenapa kakak buat emoji yang kayak itu? Karena setiap kali saya marah, ini misalnya ada masalah nih sama keluarga saya, orang tua saya menyakiti hati saya, kayak saya di hati saya itu kayak ada kecewa, kayak sedih, marah, karena kan kayak dimarahi itu kayak dibentak-bentak gitu. Apalagi kalau misalnya seorang perempuan lagi kan lemah kalau hatinya dibentak-bentak di ini. Itu kakak dibentak itu pasti ada penyebabnya. Iya, penyebabnya banyak. Karena orang tua saya itu sering berantem di rumah, sering berantem. Jadi kakak yang kena. Iya, jadi saya lah yang kena imbasnya. Apalagi berapa hari ini mereka sering kali berantem. Gitu. Kakak udah digituin, apa yang kakak lakuin tuh? Apakah kakak diam Atau kakak keluar dari rumah gitu atau buat hal-hal yang Saya pernah berontak, tapi ujung-ujungnya saya dimarahin juga. Sempat saya ingin dipukulnya, saya ingin dipukulnya, ya? tapi saya membela diri. Setelah saya kayak mana, kayak gitulah perasaan. Jadi di sini saya kan datang untuk menghilangkan rasa itu Sakitnya ya. untuk menceritakan semuanya ya. Jadi buat kalian semuanya, kakak Sundari ini orang tuanya sering berantem di rumah. Terus buat kalian lah apa motivasi untuk kakak ini? Ya biar kakaknya saran tenang. dari kalian dulu lah baru dari kami berdua. Misalnya
Ada yang mau mengajukan pertanyaan ini? Sarannya untuk Saya cuma bisa menyemangati kakak sendiri supaya bisa semangat menjalani hidup yang lagi. Untuk kamu? Jadi ini saya saran dari Peksos sebagai saya bisa Sabila, sarannya sebaiknya kakak diam aja lah kalau ada orang tua kayak gitu kak. Diam aja, jangan sampai kabur. Karena kalau kita kabur, pergaulan di luar sana akan hancur ya? makin hancur, iya Makin betul. hancur. Ngapain kita mau rusak mental kita kali, rusak otak kita, mau berbuat apapun kita mau karena lingkungan kita pun kayak gitu. Iya betul. Makanya menurut saya Kak Sundari, kakak diam aja, jangan sampai berontak ataupun kakak keluar dari rumah. Orang tua kakak itu bakalan sadar nanti ke depannya. Iya, sadar itu Kak. Baik-baik doain. Enggak sekarang, mungkin suatu hari nanti. Iya betul itu Kak. Udah nggak yang nangis. Iya. Sama-sama. Iya. Tahu kami Kak. Kayak kakak akan sini pasti kakak mau keluh kesah Iya. kakak keluar rumah. Kakak kan nggak sendiri ya. Udah? Udah. Ada lagi yang mau kakak ceritain? Udah. Oke. Sekarang yang kedua nih. Siapa nih? Oh, Kakak Siti. Apa itu kak? ini apa? Bisa ditebak? Oh, marah. Ternyata marah. Kenapa kakak buat emoji? Marah. Sebab apa itu ya kak? Saya marah karena saya baru diselingkuhi oleh cowok bajingan. Oh, Cowok bajingan ya? Kakak bisa diselingkuhin kak. Iya, kenapa kakak bisa ngomong kayak gitu? Pasti ada sebab. Bisa tahu Kak, tiba-tiba dari dia kayak gitu menjauh, terus ya itu tiba-tiba ada cowoknya. Jadi ya saya marah. Kalau saya marah jadi kayak stres gitu, orang gila bawaannya marah. frustasi lah ya. Iya, frustasi lah ya. Udah? Sabar lah ya, Kak. Ya, itu kami cuma mau sabar. Buat yang lain? Ada nih. Ada Kak. Saya nih. Saya ada saran kak. Apa? Kalau kakak diselingkuhin itu sebenarnya kakak punya banyak sahabat aja. Cowok masih banyak, bukan dia aja kak. Lagian pun walaupun awalnya manis tapi terakhirnya pahit, tapi kan kita bisa menerimanya dengan penuh perasaan kita yang tenang. Walaupun pertamanya kita kecewa ya kan, tapi ujung-ujungnya kita tenang juga karena kayak kita udah tahu sifat dia itu seperti itu gitu kan. Berarti kan Allah itu baik sudah ngasih kita kalau sifat dia itu ngasih tahu kita lah kalau sifat dia Iya. itu nggak sebaik yang kita kira kan sifat dia baik sama kita, sayang sama kita, katanya dia gini-gini sama kita, tapi kan ujung-ujungnya di belakang kita nggak tahu. Nah, apalagi lebih parah tuh banyak laki-laki sekarang merasa paling tersakiti. Iya, dia yang menyakiti tapi dia yang malah tersakiti. Itu yang nggak bisa saya terima. Itu Allah karena sayang sama kakak yang itu jadi Ada cowok di- seperti itu. Dijauhin juga Cowok pun masih banyak, aku kan dia aja cowok di dunia ini, cowok di dunia ini. Cuman kita iya saya tahu melupakan orang yang kita sayangi, kita cinta itu tidak mudah, tapi lama-lama dengan hati yang ikhlas kita bisa ya udahlah mengikhlaskan dia gitu. Ikhlas tuh susah, mahal. Tapi dengan Tuhan dia masih Walaupun melihat dia bersama yang lain, kita masih sendiri di sini, kita tidak punya siapa-siapa, tapi kan Allah masih sama kita. Oke. Kita tunjukin aja, kakak tunjukin sama dia kalau kakak memang berhasil, Iya, kakak bisa. betul. Ah, itu kakak lagi bisa ya. sama dia, kakak bisa Iya. berubah, mencari diri, Itu, mencari Kak. karir, sama mereka. Kalau saran dari saya Kak, kakak sebaiknya jangan dulu lah Kak jumpai lelaki yang itu Kak. Nah, maksudnya lelaki yang tak baik itu lah Kak. Tunggu Allah yang nantikan jodoh kakak. Kakak ini aja. Nah, betul-betul Allah yang nantikan Kak. Terus kakak ini aja sebagai kakak terus tunjuk karir kakak gitu. Kayak kakak tuh sebagai perempuan independent woman loh Kak. Iya. Nah, Kalau saran saya, kakak tuh join aja dia, nggak usah sama dia lagi kan. Karena hidupnya kan nggak cuma sekali ya, cuma sekali. Cowok sama dia tapi iya, nggak bisa cowok terima. cowok itu kan banyak. Kenapa kayak gini loh kak? Maksud dari Buat kakak ini baru kayak aja. kenapa seorang kakak ini yang cantik harus diselingkuhi, harus dikecewakan dengan laki-laki seperti itu kan kan? laki-laki itu kan nggak cuma Nggak satu satu, wanita. iya. Jadi wajar lah namanya udah nafsu badai. Buat gitu. lembaran baru. Terus kakak fokus ke karir, Iya. fokus ke karir. Tunjukin sama yang nyakiti kakak itu Kak, sama orang-orang yang rendahi kakak itulah Kak kamu tunjuk. Jangan berhenti satu cowok ya kak. Oke. Menurut saran saya, Kak Siti, jangan mudah percaya kali dengan laki-laki di luar sana, itu aja. Nah itu juga bagus Tapi tuh. saya juga mau bilang abangnya nanti seperti yang kami bilang tadi. Iya. Nanti
Allah jauh-jauh dari situ. Oh, Masya Allah. Oke. Yang ketiga nih. Next. Selanjutnya. Terima kasih atas saya. Oh iya. Oh iya. Iya. Sama bagaimana kita menceritakan Udah mulai Sedikit lega karena udah bisa cerita Iya. Oke, next. Itu siapa lagi nih yang Saya ingin berbicara. Jadi perasaan saya saat ini tuh sangat kecewa. Jadi saya tuh kecewa karena dulu tuh kan saya dari kecil saya sangat dipaksa sama orang tua saya itu agar selalu sempurna gitu. Jadi saya dituntut belajar dan selalu dimasukkan les. Saya tuh setiap hari menjalankan beberapa les. Jadi saya tuh lelah. tenang dulu, tenang. Iya, Kakak kalau mau cerita menenangkan diri dulu. Tenangkan diri dulu, rilekskan, tarik nafas, buang. Jadi saya itu dulu dari kecil saya bisa mengikuti 3 les dalam satu hari. Jadi saya itu tidak dapat waktu untuk beristirahat atau menenangkan pikiran saya. Jadi saya pernah karena itu saya pernah nyoba memakai narkoba. Itu dia semacam untuk penenang. Jadi saya bisa tenang gitu ya. Dan sampai sekarang saya susah untuk berhenti. Jadi saya juga merasa jengkel karena itu. Kenapa saya belum pernah mencoba itu? Saya ingin sekali berhenti tapi saya tidak bisa melakukannya. Udah kecanduan gitu ya. Udah kecanduan, gimana lagi tuh? Mau dilakukan lagi. Mungkin itu kalau pikir keluarga kakak itu mungkin ingin anaknya ini sukses di masa depan ya, makanya tapi caranya beda. Caranya tuh sama kakak-kakak nih Buat yang di sini residen ada yang mau ngasih saran atau motivasi? ada kakak Siti silakan. buat Kak Tia banyak sabarnya. Mungkin orang tua kakak ingin yang terbaik untuk kakak, makanya kakak dipaksa untuk supaya menjadi lebih baik lagi. Tapi dengan itu jangan sampai menggunakan narkoba banyak. Saya juga menyesal karena Mungkin dengan itu kakak bisa berubah diri dari sekarang, tidak menggunakan narkoba lagi. Saran saya sih itu aja, tinggalkan narkoba itu sih. Ya, terima kasih buat Kak Siti dan terima kasih sarannya. Menurut saran saya, Kak Tia harus rajin beribadah dan istighfar. Itu pasti akan bisa untuk Kalau saran saya kakak jauhin narkoba ya, kak itu bukan malah bikin kakak tenang, malah nanti kakak ngerasa kayak terkejar-kejar tuh dari waktu. Iya Kak, saya pun sekarang sedang merasakan seperti itu karena mencoba. Nah ya, itu pun nggak bikin kita tenang Kak, itu cuma sesaat aja sih kita tenang. Nanti selebihnya kita kayak mana? Jadi barang kita tersiksa Kak. Kakak nggak kasih sama diri Kakak yang mengumpul Kakak. sehari gak nyoba aja itu kakak merasa kayak ada yang Coba kurang. Kakak lakukan aktivitas dengan hal yang lain gitu. Selain itu Kak. Terus kan kakak bisa mencoba hal baru dengan berkawan dengan kawan yang sehat. Iya. Kakak nggak suka hobi baru. Mungkin bisa Atau dicoba. Kakak ada bakat, kembangin Kak. Lumayan itu Kak, bisa menjadikan hasil uang juga kalau misalnya. Kakak ngelakuin kerjaan itu kayak apa, tenang aja lah ya, nggak usah ngerasa stres gitu. Iya. Malah apa, tenang aja lah ya, nggak usah ngerasa stres gitu. Iya. Malah stres itu nanti bikin otaknya meledak gitu. Jadi Jangan- Kakak itu kayak gitu ini karena teman atau Kak sendiri yang mau? Iya, atau ada saran dari kawan kakak nih, pakai ini aja. Iya, pas saat itu ada kawan saya yang saya menyarankan coba pakai ini, pakai sabu-sabu atau sejenisnya gitulah. Jadi saya mencobanya dan ya sampai sekarang saya masih kecanduan. Ya udah Kak, apa-apa itu semua bisa kok diatasi. Iya, cuma masalah Mulai waktu dari aja. sekarang Kakak jangan mencoba lagi ya Kak. Kalau melihat itu tinggal diri Kakak aja. Enggak lah, pasti aku nyoba kayak gini nanti aku yang rugi gitu aja ya Kak. Iya. Nah, kalau ingat itu ya Kak. Itu saran dari saya ya Kak. Makasih ya. Iya Kak. Ada lagi nih. Kamu mau? Oh itu Apa itu? Ujian ya? Oh, abang kenapa sedih ya, Bang? karena saya diputus sama pacar saya. Aduh. Kayak kalau Siti sama apa ya?
Jadi abang kalau diputusin kayak gitu minum-minum dulu obat. Sempat minum yang kayak apa itu seperti bir bintang dan sejenis lainnya. Oh. Karena saya diputusin sebab itu diputus. Tapi kan abang nggak berpikir gitu sama diri abang sendiri kalau abang minum itu dampaknya itu apa gitu. Kenapa abang harus minum itu? Karena kalau misalnya saya nggak minum itu saya bakal berhubungan sama dia, stres gitu. Ya, tapi kan dunia ini nggak tentang dia aja, harus tentang dia orang-orang percaya sama dia. Sebenarnya cara apa itu salah. Saran saya, abang harusnya jika tidak ingin mengingatnya lagi, abang bisa mencoba sengaja berolahraga supaya tidak kembali ke pemikiran seperti itu. Kalau nggak cari cewek aja. Iya, kayak membuat lembaran baru lagi tuh kayak tadi Kak Sekian. Lembaran baru, semuanya baru lah tentang hidup abang. Lupain cewek itu bang, semuanya. Lupain kenang-kenangan yang mulia iya. Sebenarnya abang itu salah sebenarnya, jalannya salah. Masa udah putusin minum-minum nanti jadi kecanduan loh bang. Kamu nggak takut kecanduan? Takut sih. Jadi saran dari kita semua apa nih? Jangan megang minum-minuman itu lagi bang. Kalau aktivitas aja kayak di mana aja sih olahraga, tak mencoba hal baru. Banyak kayak Kak Siti dibuka tarik, jasa tarik. Jasa tarik ya, gitu bang. Memang saya dari SD sampai SMP itu menjalani pasti. Oh, itu bagus sekali ya. Pantes lah bang, badannya bagus ya. Iya. Jadi makasih ya saran-sarannya Oh dari iya, dan Texas sama-sama. juga. Iya, Bang. Ya, jadi di sini kita membuka semua cita-cita kita. Ini kita memberi motivasi bukan merasa yang paling tinggi atau hebat. Kita di sini samanya sama-sama manusia. Udah, itu aja. Motivasi saya ke kalian semua nih guys. Nah, untuk Bang Rahmat, Kak Tias, jauhkan ya Kak narkoba tuh. Iya. Kalau untuk Kak Siti sama Kak Rahmat lagi nih yang tentang cinta nih kan. Kak Sundari tadi apa? Tentang keluarga. Broken home. Kalau ini aja Kak Siti sama Kak Bang Rahmat. Iya. Gua lembaran baru aja Kak, fokus ke karir. Nah, hilangkan jejak-jejak sih apa itu. Iya, Kak. Penting itu kan. Terus Iya. dipikirin banget penting itu. Cowok cewek itu. Untuk Kak Sundari, Kenapa kak? kakak nyemangatin itu, tapi kakak juga kan. Saya suka memberi motivasi Iya. kepada orang lain, tapi tidak dengan diri saya. Saya bingung. Itulah yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Iya. Saya bingung. Saya suka menasihati orang kayak gini-gini, tapi Kakak juga banyak menasihati diri saya sendiri saya nggak tahu, nggak pandai gitu. Nah, kakak punya sabar aja. Makanya Kak datang ke sini ya Kak. Iya. Kalau bercerita sama. Untuk Kakak Tias. Soalnya jangan- saya bilang sama orang tua saya, orang itu nggak ngerti maksud dari masuk isi hati saya ini. Makanya saya datang ke sini untuk mencurahkan isi hati. Ya, terima kasih. Makasih sudah mau terbuka ya. Kalau Kak Tias jangan gitu lagi ya Kak. Janganlah Kak mengkonsumsi narkoba lagi. Itu bahaya loh Kak. Untung aku nggak kecanduan loh. Iya, kalau kecanduan makin parah nanti. Aduh. Udah. Dan saya ingin tidak memulai pacaran lagi. Saya ingin mensukseskan diri saya dan untuk membahagiakan orang tua saya. Abang tenang aja itu kata-kata abang tidak Iya. Jangan abang kayak gitu, nggak baik bang, bang bagus. Iya, Kak. Sebenarnya dibuktikan aja bang. Iya, Kak. Iya banyak cewek yang cantik. Untuk Kak Siti juga ya. Iya, Kak. Buktikan ke dia juga bahwa kakak tuh bisa tanpa dia. Insya Allah Kak. Oke. Ya, terima kasih untuk residen-residen yang telah datang di Pexos ini untuk cerita, terbuka semuanya. Jadi kami ada satu game, tapi yang gamenya ini terakhir dibawakan oleh teman saya yang bernama Jihan. Gimana itu ya, Kak? Iya kalau kamu boleh. Ini pengucapan untuk diri sendiri aja. Nah, nanti kakak sebutin ya kayak ucapan maaf ke diri sendiri untuk udah telah ngelakuin ini atau terima kasih karena Renungi aja Kak, renungi, gini renungi. renungkan diri Ah, aja. renungkan. Kalau udah nanti udah direnungkan nanti kasih tuh apa yang kak rasakan udah agak tenang. Jadi pun kami sebagai Pexos bangga udah memberi residen-residen ini motivasi saran yang baik Satu-satu ya kak. dari
satu ini dari Dari mulai dari Kak Sundari. oh kakak Sundari, oh iya kakak Sundari sebagai induk berpenuh ya. Saya bangga dengan diri saya karena sudah kuat, tegar untuk menjalani hidup ini, kuat dengan ocehan-ocehan rumah saya yang membuat hati dan pikiran saya kebal. Pokoknya sehat-sehat bagi saya untuk semua ini. Itu tulus kakak dari hati kan, nggak dari ucapan aja kan. Selanjutnya untuk kakak Tia selalu yang nafza sabu-sabu Walaupun saya pernah mencoba nafza, tapi saya berterima kasih pada diri saya sendiri karena bisa dapat sadar kalau yang saya lakukan itu buruk. Iya, itu. kasih kak Tia ya buat kak Siti ya. Jadi udahlah ya kayak gitulah. Sama juga. Oh sama Lagi sedih dia nggak bisa mengungkapkan ya. lagi sedih dia ya wajar Tapi lah. Ya, ya gitu lah ya. Saya akan melupai dia karena dia udah kayak tadi sama saya. Bang Rahmat Saya ingin tidak memakai narkoba lagi karena itu pasti akan sia bagi diri saya. Dan saya ingin tidak percaya dengan perempuan yang luar biasa. Ya. terima kasih dan sendiri. Jadi kita ini semua orang-orang hebat yang bisa mengungkapkan perasaan kita. Semoga dari sini kita semua bisa bangkit buat buka lembaran baru supaya kita tuh tidak melakukan hal-hal yang positif lagi ya. Saya harap kalian pulang dari sini nggak kerasa ada beban lagi ya. Udah beban itu udah terangkat lah sedikit. Nah, udah. Terima kasih ya sudah datang ke sini konsultasinya. Ya sama-sama Kak. Kalau kalian ada buat cerita lagi datang aja nggak apa-apa. Iya, datang Iya aja. Kak, iya. Orang Nanti gratis kami kok. akan Saya sini juga lagi. berterima kasih karena mau mendengar kalian mendengarkan Oh, cerita iya. Mendengarkan cerita lagi walaupun cerita tentang kayak mana. Iya. Sama-sama. Makasih ya Kak sudah siap mendengarkan kami. Iya, sama-sama Bang. Ya, habis itu sebelum kita ini tutup, mari kita berdoa supaya kita tenang dan di perjalanan kita pun selamat. Doa dimulai. Doa selesai. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Hati-hati ya. di jalan ya. Iya Kak. Makasih ya Semoga guys. dengan ini kan kita tenang ya semuanya ya. Ya. Semuanya. Oke, sekian dari apa kami terapi